Acara selanjutnya, Tabligh Akbar dengan tema Tugas dan Tanggung Jawab Seorang Muslim Terhadap Al-Quran oleh Bapak Kiai Haji Husin Nafarin LCMA, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan. Dipersilahkan dan dihaturkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama tadi kelaparan. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun, para ulama, para habaib, para asatis, bapak-bapak, para umara, wabil khusus Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara yang didampingi oleh wakil dari tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Utara. Terima kasih ujar panitia atas kedatangannya. Tadi kata tersambat-sambat. Dan juga para umara lainnya dari Dandim ya, Kapolsek kah? Ya tahu aja tuh perataan sudah. Dan para undangan anak-anak santri seberataan. Kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dapat sampai umur ke bulan Ramadan. Karena berapa banyak orang yang meninggal sebelum Ramadan. Ya. Kita alhamdulillah sampai ke bulan Ramadan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendambakan hidup sampai ke bulan Ramadan. Itu doa beliau bila bulan Rajab dan Sya'ban beliau lalui yang sudah disampaikan oleh para ulama kepada kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencontohkan, menuntun kita bagaimana mengarungi bulan Ramadan. Beliau dermawan pada sepanjang tahun, tapi lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Banyak salat, puasa tentunya, dan mengisi dengan segala amal kebajikan. Dan bulan Ramadan inilah, lewat Ramadan Allah memberikan banyak bonus kepada kita. Itu kan di dalam hadis, siapa yang mengamalkan amaliyah sunat di bulan Ramadan, pahalanya sama dengan wajib di luar Ramadan. Yang melaksanakan wajib atau fardu di bulan Ramadan sama dengan 70 kali ibadah fardu di luar Ramadan. Dari segi ganjaran dan pahalanya tentunya ya. Nah, pada kesempatan yang dilaksanakan oleh STAI, Raha, dan SDIQ ini, kepada saya, bersaya pulang sidin, maaflah, ulun begitulah bahasa Banjar. Menyampaikan terima kasih diundang untuk menyampaikan paparan, ya paparan kalau boleh kita katakan. Dahulu tabligh akbar itu, kalau tabligh akbar itu dulu kenal itu ramai dulu. Dulu tabligh akbar memang saprah amal ada juga, nah tabligh akbar ya, saprah amal mencari duit. Nah itu dulu tuh. Sekarang tausiah begitu ya, ada apalagi istilah-istilahnya lah, kulihal pendalaman agama lah bagi kita sebagai orang Islam. Tema yang dikemukakan adalah tugas dan tanggung jawab seorang muslim terhadap Al-Quran.
Penyebutan nama Ramadan di dalam Al-Quran sangat erat dikaitkan memang dengan Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jelas itu. Jadi ini tidak terlalu perlu lagi kita untuk terjemahkan karena di sini bahasa Arab itu sudah mengelotok istilahnya. Mengelotok. Di luar kepala. Itu bahasa Arab. Di luar kepala itu ada yang memang masuk, ada yang enggak ada masuk sama sekali, bisa juga. Nah, ini waktunya kita bercocok buku dulu. Sekarang jam berapa? Jam 5:30 lah. Ada kelihatan? Oh, 5:30. Nah. Ampihannya jam berapa panitia? Ceramahnya maksudnya. Saya khawatir kalau kelewat. Ya. Sebab umat Islam itu yang paling disiplin adalah waktu berbuka puasa. Nah, itu Pak Dandim ya. Hebat umat Islam ini. Kalau soal waktu berbuka puasa, kadang akan terlambat sedikit pun. Jika seperti itu segala persoalan yang kita hadapi, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah. Ya sebutin itu barang lah. Alhamdulillah. 6 berapa sekarang? 6, bukannya 6:20 ya? Nah, nanti kan berdoa pula. Karena doa menjelang berbuka itu kan doa yang sangat mustajab pula. Jadi harus kita manfaatkan. Harus kita manfaatkan begitu. Baik. Dari awal, nah, tugas dan tanggung jawab seorang muslim terhadap Al-Quran. Nah, itu judulnya ya. Maju. Nah, itu tadi. Itu ada perkataan dari seorang filsuf Pakistan, Muhammad Iqbal. Jadi Quran ini, ujar beliau, jadikan ia seperti turun kepada Anda, kepada kita masing-masing. Itu apa bahasa Inggrisnya tuh? Ulun kedua ini baca taharat kekanakan wah ini soalnya. Make the Quran as if it is given for you. Waduh. Udah luput ke kanan ada tahu. Ayo pokoknya kayak tutup tuh ada lagi tuh kekuatan umat Islam. Begitu. Jadi Quran ini surat Allah kepada kita. Nabi menerima. Nah, kan begitu. Jadi jangan untuk Nabi, untuk kita semua. Bahkan lil alamina nadhira, kan begitu. Nah, kira-kira ini nang anum-anum kita baharilah lagi anum lagi muda, mungkin anak-anak juga sekarang. Kira-kira kalau menerima surat dari orang yang paling Anda cintai dan yang berkirim pun cinta kepada Anda cinta kepadanya, kira-kira kayak apa rasanya? Bahari pelajar di sini nih biasa pakai kiriman surat. Nah, kisahnya kayak inilah misalnya. Jadi dulu tuh kelas 6 saya di normal Islam. Kelas itu bergabung lawan putri. Jadi 10 putra, 10 putri. Nah, lalu ada kelas putra A, kita B. Kalau tidak salah begitu dulu. Kalau putra digabung, kada muat sekelas. Putri dijadikan sekelas, kada cukup apa tuh ngarannya kekecilan. Jadi dipilihlah 10 orang yang ambak-ambak modalnya tenang. Dikumpulkan lawan bibinian. Udah 10 tuh. Sekalinya rupanya ada di putra kelas A nang putra ini kecantol lawan nang di putri ini. Kayak apa caranya nih? Sendanya julungakan surat kulon si itulah. Nah, itu jaga. Ulun terima suratnya. Sebelum ulun julung tuh ulun buka dulu. Nah, itu kisahnya tuh. Itu kisahnya. Ulun baca, ije ulun kayak ini. Orang bagi kiriman surat. Kayaknya pulang membalas kalau namanya. Wah kan. Sebelum ulun ini tuh ulun baca dulu. Nah, jadi ulun tahu kayak apa orang baca cinaan. Nah, itu kisahnya. Kan, jadi waktu ini menerima tuh perhatikan. Kelapak-kelapak modunya tuh kesenangan begitu. Ih, di asrama guring nah ditating surat tuh itu. Itu mengantuk diandang di dada begitu. Ya Allah.
Lima itu tak gugur ke bawah ranjangnya bedipan bahari. Soalnya tak hilang biarnya. Oh, madang hati ulun mau modelnya tuh nah. Nah, surat Quran ini surat Allah buat kita. Dia kan sangat pengasih sama kita. Kita pun harus kasih. Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi bagaimana kalau kita dengan Al-Quran ini? Sekali aja kan membaca, ayo kayak apa? Nah tentu bayangannya tuh seperti itu semuanya. Tapi wah ini kan ada kiriman surat lagi lah. Baweweaan. Nah, bayu YouTubean. Babi beeman. Sama juga sebenarnya kan surat juga tuh. Nah, cuma surat pendek. SMS. Nah, apa artinya SMS tuh? Short Message Service. Waduh, ini Bapak. Nah, udah anu nih melajari. Nah, itu dia. Nah, jadi hati-hati HP lah. Nah, tidak salah, cuma ya jangan sampai apa kita kelanjur begitu kebablasan kata orang. Nah, kalau kita perinci tugas dan tanggung jawab seorang muslim terhadap Al-Quran ini, kalau kita beri nomor barangkali ada 5. Ada 5. Pertama, mengenal dan menghormati mushaf Al-Quran itu. Itu kata saya. Ya, nanti itu nomor 1 dulu lah. Mengenal dan memelihara kehormatan mushaf Al-Quran. Nah ini perlu diaktualisasikan. Jadi ada di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin dikutip bahwa Al-Quran itu ternyata 4 bentuk. Surah itu bentuk kita terjemahkan. Surah. Pertama dalam bentuk nukush. Nukush itu tulisan. Nah, kalau saya minta kepada seorang siswa santri, ambilkan pang Quran. Nah, coba ambilkan pang sebuting bang. Ambilkan. Itu situ ada Quran. Tolong nak, ambilkan Quran. Nah, ujar ulun dan kita akrab itu. Ambilkan pang Quran ujar kita. Nah, sekarang tolong. Nah, apa bentuknya itu nantinya? Jadi yang kita sebut Al-Quran ini sebenarnya bukan Quran. Itu mushaf namanya. Nah cuma itu bukan kesalahan juga lah. Sudah istilah umum. Kalau Quran itu iya nang bukunya itu. Nah ambilkan sutin. Kada ingat lah. Nah jadi itu ngaran daripada kumpulan Al-Quran itu mushaf. Ya ambilkan sutin. Nah, kalau orang di Masjidil Haram ngaji di Masjid Nabawi, ini mushaf. Ini mushaf katanya. Nah, beri kepada saya mushaf. Mahalusnya. Ya, Quran juga. Nah, ini semua mushaf. Ini kan zaman Utsman ini sudah kita ketahui. Mushaf. Nah, mushaf. Ini wajib kita hormati. Yang Qur'annya itu yang ini. Tulisannya ini. Nah, tulisan ini namanya Quran dalam bentuk nukush. Nanti bisa jadi ada di dalam handphone dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nukush juga, tapi bukan mushaf. Yang mushaf khusus Quran, tulisan-tulisan nukush daripada Quran. Nah, ini orang yang berhadas kecil, berhadas besar, haram menyentuh dan membawanya. Itu sudah diajarkan kepada kita. Kecuali memang kalau Quran terjemah ya, yang di dalamnya itu lebih banyak Qurannya daripada tulisan Latin. Nah ini mushaf namanya. Kalau ini sudah terjemah. Nah jadi yang ini nukus. Nah anak-anak kita perlu tahu ini nukus. Kalau kita membeli Quran ujar kita tidak membeli Quran yang nukus itu, tapi membeli mushaf. Si mushaf ini bisa mahal, bisa murah, tergantung kepada bahannya, kertasnya, ongkosnya menjilid, macam-macamnya. Nah itu yang diberi harga dengan materi. Kalau nukus tidak bisa. Itu Allah sudah. Nah kita tidak bisa menghargai itu, bukan tidak bisa menghargai apa? Memberi angka berapa nominal tidak. Kalau ini mungkin 50.000, 100.000 tergantung kepada nilai daripada kertas dan jilitannya. Itu nukus namanya. Kedua dalam bentuk lafaz, yaitu ucapan. Ini nukus tadilah.
Tapi kalau buhan STIQ itu kan ada masalah ini. Yang alun sampaikan ini sudah di otak mereka ini. Mereka ya. Nang di dalam otaknya sudah ini. Itu apa ini. Cuma ini nang kita nang kada STIQ. Nah. Ya kan? Itu kan lain disiplin ilmunya. Itu harus tahu STIQ itu. Nah. Ini nokos bila dibaca Yasin wal Qur'an, itu lapas namanya. Si lapas ini haram orang yang berhadas besar melafalkannya walaupun satu huruf. Boleh kalau dia hanya berhadas kecil, tapi menyentuhnya mushafnya yang tidak boleh. Nah itu sudah ada itu ketentuan-ketentuan di dalam hukum fikih. Namun dibolehkan melafalkannya sebagai zikir. Apa sebagai zikir? Ya menyebut nama Allah. Itu ada adik putri kalau datang haid, mohon maaf, makan berbismillah lah. Ya, buah nikah makan berbismillah lah. Berbismillah, bujuran. Nah, padahal bismillahirrahmanirrahim itu Quran. Coba waktu itu bukan baca Quran, menyebut nama Allah, zikir namanya. Alhamdulillah ketika bersin. Nah, jadi termasuk zikir nanti dalam kitab fikih itu disebutkan termasuk lagi doa, boleh. Nah, isti'adzah. Nah, jadi kalau ada di putri haid, itu ayat kursi itu boleh saja dibaca dengan maksud isti'adzah, memohon perlindungan diri kepada Allah. Ya, Fatihah 4 baca aja, tapi bukan dengan niat ibadah membaca Quran, itu tidak. Nah, itu diperdalamlah nanti di dalam pak yang tertentu. Yang ketiga dalam bentuk makna. Nah, ini Quran yang ada di dalam otak sanubari, zihin istilahnya. Mohon maaf Mas. Zihin. Itu zihin. Zihin. Nah, barangkali Quran nukus yang Quran yang ada di dalam handphone itu termasuk makna. Nah, ada orang tadi berapa hafiz Quran sudah, sahatam. Kita hendak bersalaman lawan inya. Maka kada bodoh, bolehlah. Menanah hafal Quran dari sabukuan hafal. Hendak bersalaman, aku kada bodoh nah. Kada jadi bersalaman. Nah, bukan, boleh aja. Karena dia bukan Quran. Quran itu ada di dalam zihinnya. Nah, zihin itu jiwa otaknya begitu lah. Nah, kita ini ada juga isi paling kada Fatihah lah. Fatihah. Ada juga isi Quran. Apa Fatihah? Pak bukan ada Fatihah kayak sembahyang. Nah, jadi itu ngarannya Quran makna. Nah, ini kalau ini nih handphone saja. Jadi barangkali bisa diterjemahkan, dianalogikan program, mungkin begitu. Programnya ada program Quran di sini. Kalau kayak ini handphone, ditekan tombolnya keluar tulisan nukus namanya. Ditekan lagi umpamanya keluar bacaan, audio ini industri-nya. Lapar namanya. Tutup handphone. Ada program di dalamnya. Nah, begitulah. Ini anak-anak kita mohon supaya juga mengetahui. Nah, sudah selesai. Ada beberapa keperluan juga yang perlu kita ingatkan. Nada dering handphone. Sekarang orang niatnya bagus untuk mengingatkan kepada Quran. Tapi niat bagus itu belum tentu bisa diterima. Kenapa? Karena barangkali ayat itu nanti belum sempurna. Terpikir kita. Allahu la ilaha illahu wal hayyul tak ditekan. Karena nak berpender lawan orang nang handphone. Nah, itu menurut keterangan di dalam ulama-ulama sekarang itu ihanah, ada unsur ihanah. Jadi kada usah Quran sebagai nada dering handphone kita. Apalagi kalau memang ya itu tak bawa ke kamar kecil berbunyi Yasin wal Qur'anil Hakim ya padahal dalam misi. Nah, kayak apa tuh? Nah, itu ada unsur ihanah. Boleh-boleh membaca Quran lewat program yang ada di handphone. Boleh saja. Tapi menurut ada tadi ulun terima WA dari seorang ulama bahwa menurut beliau yang aula, yang abdal memang pada mushaf. Pada mushaf. Dan itu sudah khusus. Dan malah ada hadis Nabi. Apa hadis Nabi itu dalam situ kita tuliskan ya. O'tu a'yunakum hadzaha minal ibadah. Hamba keluarga umat Islam. Berilah mata-mata kamu itu haknya dalam beribadah. Pama hakkuha ya Rasulullah? Apa wahai Rasul? Apa? An-nazru fil mushaf. Nah, di situ itu memandang mushaf. Nah, jadi itu ada nanti buku catatan yang saya tulis
bermacam-macam itu sebagai bahan bacaan waktu kita pengajian, bukan buku bahasan tertentu, tidak, cuma sekedar mensosialisasikan saja. Nah, itu Quran dalam bentuk makna tadi. Yang keempat, ini di dalam kitab Bugyatul Mustarsyidin, periksa saja itu. Kalau saya salah, ulun salah, insyaallah kada salah, insyaallah terjemahnya itu. Keempat, al-qaim bizatillah. Jadi Al-Quran yang ada di zat Allah. Itu Quran asli itu. Asli, kalau boleh kita katakan. Itu kita tidak tahu itu. Apa hurufnya, kada pakai huruf, pakai suara, tidak tahu kita. Nah, lalu yang Al-Quran al-qaim bizatillah ini turun sekaligus ke Lauhil Mahfuz sekali. Dari Lauhil Mahfuz sekaligus pula turun ke langit dunia, ditaruh di Baitul Izzah. Itu pada malam Al-Qadar. Dari Baitul Izzah di langit dunia turun kepada Nabi Muhammad, dibawa oleh Jibril, yang awalnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 pada malam 17 Ramadan menurut pendapat yang muktamad, itu yang kita istilahkan dengan nuzulul Quran. Wallahu alam. Nah, ini pengenalan kita terhadap Al-Quran. Dan umat Islam sebagainya tahu ini tulisan Quran nih, kada umpamanya. Kalau mushaf Al-Quran yang tadi ditaruh di tempat mana, di rak-rak, apa itu harus ada perasaan terhormat menaruh. Ya, meskipun umpamanya kada harus tinggi. Karena kalau terlalu tinggi bisa kada hormat pulang. Di mana dianak di atas lemari. Oleh karena dianak di atas lemari jarang terjapai lalu berdebu. Nah, ini mungkin bisa jadi kurang, ada unsur ihanah juga. Baik. Lalu yang kedua, memelihara bacaan Al-Quran. Sudah itu. Apa ada qiraah, ada tilawah, kada perlu kita bahas. Tubuhan STIQ sudah tahu. Nah, waktu-waktu membaca Al-Quran tidak terbatas. Paling utama di dalam sholat. Nah, itu yang kita laksanakan pada bulan Ramadan. Terawihnya dengan 1 juz. Karena paling utama baca Quran. Kalau sholat fardu kan kita tidak bisa, karena berjamaahnya memerlukan waktu yang cepat, orang hendak bekerja dan lain sebagainya. Nah, maka itulah diambil kesempatan bulan Ramadan melaksanakan hatam Quran dalam salat. Paling utama di luar salat ialah waktu malam dan pertengahan kedua setiap malam. Antara maghrib dan isya amat disukai, mahbubah istilahnya. Paling utama waktu di siang hari adalah sesudah salat subuh. Nah, itu waktu-waktu yang terpilih. Hari Senin, Jumat, Senin, Kamis, itu ada di dalam disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Lanjut. Nah, haqqa tilawatih. Jadi membaca Quran ini ada bacaan yang sebenarnya haqqa tilawatih istilahnya. Itu tanda orang beriman kan. Nah. Pertama, hak al-lisan, kewajiban lidah melafalkan huruf-huruf Al-Quran dengan tajwid yang baik sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, menurut keterangan ulama kan kita wajib belajar ilmu tajwid. Berdoain itu supaya baca Fatihah kita benar, karena Fatihah adalah rukunnya salat. Nah, tetapi kalau orang tidak bisa juga tapi sudah belajar, itu barangkali wallahu alam dimaafkan, ma'po istilahnya. Belajar kada kawa jua, kada mau bisa juga lah umpamanya, tapi sudah belajar. Bahari di badah kami di Pahuluan situ ada orang bulan puasa bakal kajian, bemek. Oh, itu hanya remek muncul bahari. Jadi masjid Langgar itu bemek kan. Ada rus bulan puasa tuh. Tengah malaman. Tahun 70-an ke bawah itu. Jadi dia nama haji. Wajakaras marab bihi pasalah. Ketawaan orang di luar. Oh iya, wajah ada denang lamahnya karena semuaan. Nah, kenapa? Membaca huruf zil, zal, takajim. Nah, itu ada istilah kita jim takajal. Nah, itu hakul lisan. Jadi kita wajib membetulkan tahsin ya, tahsin. Nah, ini kita yang alhamdulillah sekolah di Raha ini menjadi pahlawan untuk tahsin orang di kampung yang kada kawa mereka itu kalau kada dipelajarkan. Yang kedua, hak al-qalbi, yaitu kewajiban hati. Nah, jadi kita ada lagi kewajiban hati merenungi maknanya. Nah, ini kita masih belum. Masih perlu berjuang. Yang mungkin kalau ustaz, kiai, mahasiswa yang belajar bergelimang dalam ilmu agama, ayolah. Tapi masyarakat kita belum sampai. Masyarakat kita belum sampai. Membaca terjemah pun masih katakanlah masih tidak terbuka hati.
Seharusnya tuh tadabbur itu tuntutan membaca itu. Ada Imam Nawawi berkata rasanya begini kalau tidak salah itu. Qiraatul Quran min afdalil ibadah. Min afdalil azkar. Begitu rasanya. Membaca Quran adalah termasuk zikir yang paling afdal. Wal qiraatu al matlubu bil qiraati at-tadabbur jadinya. Tertuntut bagi kita sebenarnya dalam membaca Al-Quran itu merenungi maknanya. Nah, kira-kira kalau kita terima surat, katakanlah juara bahasa orang Bahar itu kekasih. Kira-kira harus paham atau tidak? Harus paham nih, apakah hendaknya nih? Tikumannya diperiksa. Membaca waraja, kada sampai belum dikehendaki isi surat itu. Nah, maunya begitu. Nah, jadi pentadabburan ini seharusnya kita nantinya harus kita masih berjuang kita lah inilah. Ya lewat terjemah mungkin bisa betul lah. Itu tadabbur. Apalah ya tadabburun Al-Qur'an. Nah, coba. Karena kita kada tadabbur Al-Qur'an, yo berapa kali kita hatam Quran? Berapa kali membaca surah Al-Maidah ayat 51? Setelah ada Ahok baru tahu bahwa haram memilih pemimpin non-muslim. Ayo, berapa lama kita baca Quran di Indonesia ini? Ada tahimi-himilan ayat Al-Quran surah Al-Maidah 51 tuh. Tapi ada Ahok. Apakah hanya kepleset? Ataukah sengaja? Wallahu alam itu. Cuma jangan tanya ke itu sudah. Apa sekarang guru jangan? Maidah 51 tuh. Baca kita lihat terjemahnya apa. Nah, baru kita sadar. Itu kenapa? Karena kurangnya kita tadabbur. Pengertian akan makna ya. Nah, kalau orang tadabbur itu bisa membawa iman. Itu di dalam buku itu ulun catatkan sejumlah kisah. Sejumlah peristiwa orang-orang yang tadabbur Al-Quran. Satu contoh namanya Thomas Jack, orang Prancis. Jadi Thomas Jack itu ahli air dia. Nah, dia menemukan tahu bahwa air itu asin dan tawar itu tidak mau bertemu. Tidak akan bertemu. Kenapa? Karena ada barzah, ada dinding. Itu penemuan itu baru pada tahun awal abad ke-19. Bukan. Akhir abad ke-19, awal abad ke-20. Tetapi Al-Quran 14 abad sebelumnya telah mengatakan ada barzah. Mana dia? Surah Ar-Rahman. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun lam. Sudah 14 abad. Jadi si Thomas Jack ini dari mana orang yang bernama Muhammad ini tahu? Kita baru sekarang tahunya. Tentu yang maha tahu. Maka si Thomas Jack ini ceritanya masuk Islam dia. Kagum dia. Jadi kalau kita membaca Quran, kita tahu akan ketinggian kehebatan Al-Quran setelah ada tadabbur. Walaupun tadabbur itu sesuai kemampuan masing-masing. Kalau si Thomas Jack dia ahli ilmu. Nah, banyak lagi tuh catatan-catatan di dalam buku itu, nanti lihat saja untuk bahan-bahan pengetahuan. Di kampung ada juga orang sekedar tadabburnya, tapi ada tadabbur juga. Jadi paninian kita bakal kajian, orang tua-tuhan bakal kajian. Sekalinya ada seorang nenek, Jasidin lah, bagusnya Quran ini, lengkap benar. Apa nih lengkapnya Quran? Sama pada membaca surah Ar-Rahman juga. Apa sekalinya? Kuluman alaiha Jasidin. Kuluman ada dalam Quran. Nah, anak-anak tahu lah kuluman lah. Kuluman itu gegesik gege orang menginang. Nah, kok ada dalam Quran kuluman? Nah, Jasidin lengkapnya Qurannya. Sayang kita. Apa artinya toh? Pengetahuan sesuai kadar kita. Kayak ini Quran. Nah, tapi tahu juga ketinggian Al-Quran. Amun hendak kuluman masuk, macam-macam masuk. Telepon masuk, telepon. Nah. Sate ayam masuk, sate ayam. Nah, macam-macam toh. Nah, jadi itulah. Nah, yang ketiga hakul a'dha, yaitu kewajiban anggota mengamalkan isi yang dibaca. Ini tafsir keterangan tentang hak tilawatih. Nah, lalu yang perlu kita ketahui lagi satu hal. Maju, masih ada waktu kita. Nah, setelah kita baca Quran, ada 4 peringkat bacaan. Pertama, at-ta'arruf bil harfi wan nutqu biha. Nah, itu kita belajar tajwid tadi, tahsin tadi. Nah, kita umat Islam mungkin masih berkutat di nomor 1 ini. Nah, kalau yang kedua itu tadabbur tadi, al-fahmu bil makra awin nas. Paham akan makna
yang kita baca ayat itu. Nah ini bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat minimal sebenarnya paham Al-Quran ini ya yang dibaca itu ayat-ayat yang kita baca untuk salat. Kuliah, kul huwallah, begitulah anak tainan yang pendek-pendek itu. Seharusnya ada kita upaya untuk mensosialisasikan kadang-kadang belajar bahasa terjemahlah. Mulai al-hakumut takasur sampai ke belakang kalau berbinas itu barang umpamanya. Nah, itu jadi lalu orang-orang salat dia apa? Terasa nyaman sembahyang itu karena tahu artinya. Nah, karena kada tahu artinya ya jalan begitu aja lah, jalan begitu aja. Ada yang kada tahu mewakaf lah. Qul a'udzu birabbin nasi, malikin nasi, ilahin nasi ya macam itu. Bukahan kucing, kenapa? Kada ada iwaknya aja kucing masih. Itu. Nah. Yang ketiga at-tafaul bil makruh. Nah, maksudnya adanya interaksi dengan Qur'an, dengan ayat Qur'an maksudnya yang dibaca. Oh, gembira karena paham, sedih ada. Oh, ada ayat surga, senang kita, kepingin kita hendak apa masuk surga. Apa amalan yang bisa membawa ke surga. Nah, itu lalu timbul begitu. Itu interaksi namanya. Neraka ada apa sifat ahli neraka itu bagaimana, amalan orang yang terjeruk yang terseret ke dalam neraka itu semua ada, sedih itu. Nah itu kenapa? Karena ada interaksi tadi lah. Nah karena kita kada tahu bisa jadi ayatnya padahal sedih kita ketawa-ketawa saja ya. Nah itulah itu. Orang dulu memang dengan membaca Quran menangis. Kan sahabat itu. Ya alhamdulillah karena memang bahasa mereka. Bahasa mereka membaca Quran paham lalu menangis begitu. Kita ini perlu juga menangis. Kenapa? Kada paham. Orang dulu menangis karena paham. Kita seharusnya menangis karena kada paham. Nah, yang keempat at-tafaul ma'an nas fi muwajahatil hayat. Nah, Quran ini kan huda, petunjuk. Petunjuk. Nah, bisakah Al-Quran ini jadi petunjuk buat kita mengatasi segala persoalan hidup yang kita hadapi? Bisa, asal kita mau. Nah, itulah tadi. Peringkat pertama, kedua, ketiga itu dikuasai dulu. Tapi kalaupun tidak menguasai bisa jadi Allah mungkin secara langsung memberikan petunjuk itu, huda itu. Nah, di dalam itu saya cantumkan satu kisah. Nanti cari aja situ. Cari situ. Jadi di Amerika kisahnya, nah, bisalah ke Amerika lah. Pak Suwardi bisa ke Amerika lah. Sudah, alhamdulillah. Sudah. Belum, nah sama aja Bang tuh kita kan. Di Amerika tuh kalau ada apa-apa itu Amerika tuh ya sudah. Di Amerika itu pada sebelum tes DNA ditemukan. Nah jadi ini cerita lama. Tes DNA itu kan tes orang anak darah anaknya. Umpamanya saya punya anak. Ini anak siapa ini ya? Betulkah anak saya? Nah itu bila dia dites DNA-nya sama itu. Kalau enggak bukan itu. Nah jadi tes DNA ini ditemukan tahun 1846. Sebelum itu pernah terjadi di Amerika itu sebuah rumah sakit bersalin, ada 2 orang ibu melahirkan waktu yang bersamaan. Anaknya berbeda jenis, 1 laki 1 perempuan. Entah bagaimana si perawat lupa mengasih tanda. Yang laki-laki ini mana mamanya? Nang ini kah, nang ini kah? Nang bini-bini nang mana? Bingung. Ribut. Ayo, mana ini? Cari macam-macam solusi keadaan rupanya. Di situ kan semua dokter non-muslim. Tapi ada seorang dokter muslim. Seorang dokter non-muslim lalu bilang sama dokter muslim, "Kamu kan orang Islam?" "Ya, saya orang Islam." "Kamu punya kitab katanya Quran." Orang bilang kitab Quran itu segala persoalan bisa dihadapi. Kalau betul, coba kamu ambil. Apa ada? Ada aja, ada. Langsung dia menjawab ada. Padahal dia tidak tahu juga. Mengapa? Cuma merasa tertantang. Quran itu lengkap, sempurna. Dari yang maha tahu Allah bisa menyelesaikan segala persoalan. Ada katanya. Gimana caranya? Saya minta waktu katanya 1 hari 1 malam. Dah sepakat. Pulang dia ke rumah. Malam nangis dia. Nangis.
sembahyang isya, makan sendiri, sembahyang terus. Kada-karuan guring, menangis terus. Ya Allah, jangan engkau permalukan kitab suci Al-Quran lantaran kebodohanku. Ampuni ulun ya Allah. Dan ulun minta, ulun diberi petunjuk bagaimana menjawab persoalan ini. Menangis dia. Menangis terusan. Bingung Tengah malam, kada juga terpikir lagi. Dibuka ilmu-ilmu kedokteran, apa macam-macam dibuatnya. Kada ada juga. Kayak apa ini? Parak subuh sudah. Maka besok akan ditanya orang ini. Kenapa tangannya mengambil mushaf Quran tadi? Ya Allah, beri ulun petunjuk. Bukannya, bukannya. Acak aja kada tahu di mana bukannya. Lalu bacanya ujung atas sebelah kanan sampai ujung sebelah kiri bawah. Artinya 2 halaman dia baca, menangis baca. Nah, lalu setelah membaca 2 halaman tadi, timbul inspirasi. Sujud syukur dia. Sujud syukur. Yakin aku ini inspirasi Allah ini kepadaku. Siang hari berangkat ke rumah sakit. Ada. Bagaimana caranya? Saya minta supaya, mohon maaf Adik Putri, air susu si kedua ibu ini diambil sampelnya. Lalu katakanlah 2 orang ibu ini, ibu A, ibu B. Mari kita bawa ke laboratorium. Mohon semua para ahli dokter bantu saya. Kita melihat mutu kedua air susu ini. Periksa tuh, segala macam-macam rupanya tuh. Ini diperiksa ahli semuaan. Hasilnya apa? Ternyata, katakanlah ibu A, seorang ibu ini, kadar air susunya, mutunya, macam-macamnya itu hebat sekali, tinggi sekali, melebihi air susu yang satu. Bahkan kalau dipersentasi, air susu ibu A ini 2 kali lipat baik mutunya daripada ibu B. Maka si dokter itu berkesimpulan, ibu yang air susunya, mutunya ini hebat 2 kali lipat dari ibu yang kedua, itu ibu dari anak laki-laki, dan yang satu ini ibu anak perempuan. Akur semua, akur. Itu setujui. Dan banyak yang masuk Islam menurut keterangan itu. Tetapi ada pula namanya itu, nama itihi itu. Kalau memang ini dari Quran, mana ayatnya? Nah, ayatnya mana? Sekalinya tahulah, ayat yang dipakainya kan ada yang lain. Ayat waris sekalinya. Nah, ayat waris itu kan berbunyi, lizzakari mislu hazzil unsayain. Nah, bagi laki-laki bahagiannya 2 kali bahagian perempuan. Ini dia terapkan kepada air susu. Tadi kenyataannya benar. Nah, ini namanya at-tafa'ul ma'an nas limuwajahatil hayat. Kita bisa sebenarnya. Makanya kalau ada problem, buka Quran, baca. Ya Allah, beri ulun petunjuk. Yakin itu. Yakin. Ini kenyataan, peristiwa ini nyata. Nah, jadi inilah mudah-mudahan kita dapat. Nah, jadi peringkat bacaan itu ya itulah menurut penelaahan para ulama. Jadi Al-Quran memang untuk menghadapi hidup dan kehidupan. Cuma karena kitanya tidak berusaha, tidak tadabbur, tidak apa, maka seakan-akan Quran itu bacaan saja. Walaupun kita tidak salah hanya membaca saja Quran itu. Nah inilah 4 bacaan Al-Quran. Itu ada ceritanya. Dalam buku itu, bukan saya supaya buku saya laku, tidak, itu catatan saja. Di situ ada, saya maksudkan juga cerita saya dapatkan bahwa seorang perempuan itu samalan bibinian, ibu-ibu, wanita sama perempuan, wanita bibinian sama, hafal Quran, tafsirnya jalan lain hafal, hadis-hadis Bulughul Maram, ayat hukum hafal. Apalagi tidak cukup katanya tasawuf, karena untuk orang Islam itu harus ada kelembutan hati. Kitab Imam Al-Ghazali, Ajaibul Qalb, Ajibul Qulub hafal dia. Seorang perempuan nih, orang Jerman.
tapi kada masuk Islam. Nah, itu ada. Padahal hafal Quran, kada dapat hidayah. Ada satu gereja di Amerika, pendeta dan jamaatnya berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Karena menerima jawaban dari seorang mahasiswa Saudi yang studi di Amerika ketika diolok-olok sepertinya dicerca, dicacar dengan 20 pertanyaan yang musma'ul orang bahasa itu. Tidak mungkin itu. Apa yang satu tidak ada duanya, apa yang dua tidak ada tiganya, sampai itu 20 macam pertanyaannya. Tapi dia dapat mengemukakan itu dan semua nas-nasnya ada dalam Al-Quran. Nanti baca situ ada. Nah, jadi kita bersyukur memiliki kitab suci Al-Quran ini, maka beruntunglah adik-adik, anak-anak, saudara-saudara yang hafal Quran, yang berdekat-dekatkan diri dengan Al-Quran. Ya, kita-kita juga jangan jauh dengan Al-Quranul Karim. Nah, barangkali kemudian tugas yang berikutnya, yang ketiga adalah memahami, itu sudah tadi, memahami yang tadabbur tadi. Yang keempat, mengamalkan, sudah jelas itu. Yang kelima, mendakwahkan sesuai Al-Quran, sesuai kandungannya. Nah, apa kita bisa mendakwahkannya? Melajari mengaji aja kah? Nah, kan tentu di situ ada nang khairukum. Asal hukum kan? Man ta'allamal Quran wa 'allamahu, itu sudah tahu semua itu intinya. Jadi minimal seorang ayah umpamanya, seorang ibu mendengar anak mengaji, salah mengaji, tegur, dakwahkan. Apa aja si anak? Sawaun alaihim a'anzartahum, tagur. Nah, sawatun nakai panjang kada boleh handap. Sebab bila kada panjang kada sawa ngarannya. Jadi sawaun. Nah, itu ngarannya mendakwahkan Quran sesuai kemampuan. Nah, pulang adalah wallahu alam bisawab. Terima kasih pada para ulama yang sudi mendengarkan, anak-anak semua. Catatan-catatannya itu ada di dalam kitab itu. Mungkin ada salah-salah ketik apa ya, itu wajar lah, karena saya tidak sempat mengontrol waktu penerbitan buku itu. Ala kulli hal, ala kadarnya dapat memberikan gambaran betapa kita terhadap Al-Quran ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah lakum ajmain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billah taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.